Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di aplikasi Zoom meeting ini untuk melaksanakan bagaimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah Bu, baik, sehat. Alhamdulillah, senang teman-teman semua sehat. Sebelumnya teman-teman sudah pernah melakukan konseling kelompok belum? Kalau untuk saya pribadi sih baru pertama kali ini ya Bu. Ya Bu, Oh saya iya, juga baik. kali. Oh iya, jadi sebelum kita melaksanakan konseling kelompok ini, apa itu konseling kelompok? Kelompok adalah suatu proses hubungan interpersonal antara seorang anggota kelompoknya seperti itu. Dan di dalam konseling kelompok ada beberapa tahapan, yaitu tahap pengenalan anggota, tahap pengungkapan masalah, dan tahap pengakhiran. Tujuan dari konseling kelompok ini kesalahan yang sedang dialami oleh anggota kelompoknya. Jadi, semua anggota kelompoknya dapat menyuarakan permasalahan-permasalahan yang sedang mereka alami atau yang sedang kalian alami seperti itu. Dalam konseling kelompok ini ada beberapa asas, yaitu asas keterbukaan, asas kesukarelaan, asas kerahasiaan, dan asas penormatifan. Jadi, dalam proses konseling ini, teman-teman dituntut untuk terbuka dalam dalam mengutarakan permasalahannya. Teman-teman tidak usah takut mengenai nanti permasalahan saya bocor ke orang lain, nanti permasalahan saya dipaparkan. Jadi seperti itu teman-teman. Di dalam konseling tadi yang sudah saya jelaskan ada yang namanya asas kesukarelaan dan asas kerahasiaan. Jadi teman-teman di sini sebisa mungkin menjaga permasalahan dari teman-teman dari anggota yang lain seperti itu. Dan di sini teman-teman untuk bisa saling menghargai satu sama lain. Misal ketika Mbak Risma menyampaikan pendapatnya, Mbak Vivi harus sebisa mungkin menghargai pendapat dari Mbak Risma, dan begitu pun sebaliknya. Itu yang tertera pada norma kenormatifan seperti itu. Baik, apakah bisa dipahami teman-teman? Bisa Bisa. Bu. Oke, kita lanjut ke tahap pengenalan ya. Sebelumnya, perkenalkan saya Hoirunisa Awaliyatul Hanifah. Mungkin bisa dilanjut, teman-teman. Tadi kan saya udah kenalan, sekarang monggo teman-teman yang lain. Mungkin bisa dimulai dari Mbak Risma. Monggo Mbak Risma. Iya Ibu, sebelumnya perkenalkan nama saya Risma Hestiuni Astuti, bisa dipanggil Risma. Umur saya 21 tahun dan hobi saya traveling Bu. Uh, ya, Mbak Risma hobinya traveling ya. Mungkin bisa dilanjut dulu ke Mbak Vivi. Monggo Mbak. Ya, perkenalkan nama saya Vivi Rahmawati, biasa dipanggil Vivi. Umur saya 20. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk ke sesi penyampaian permasalahan. Mungkin ada yang ingin menyampaikan permasalahannya terlebih dahulu. Saya Bu. Oh iya, monggo Mbak Risma. Oke Bu, kalau untuk saya bisa dibilang permasalahan saya itu saya kecanduan main handphone Bu, sampai mengganggu prestasi belajar saya Bu. Oke, baik. Saya tampung dulu ya Mbak Risma. Bisa dilanjutkan ke Mbak Vivi mungkin.
Iya Bu, kalau saya permasalahannya yaitu kecanduan nonton ini Bu, film drakor. Tapi kalau Mbak Risma kan sampai mengganggu belajar gitu ya Bu. Tapi kalau saya tuh ya masih bisa membagi waktu seperti itu Bu. Oh, oke, baik. Mungkin dari kedua permasalahan ini, permasalahan barisma yang lebih urgent ya, atau yang lebih dahulu kita bahas ya. Iya Bu. Iya Bu. Iya, baik. Mungkin sebelum Ibu menyampaikan, barisma bisa menceritakan lebih detail lagi mengenai permasalahannya. Monggo, barisma. Ya Bu, jadi itu saya gini loh Bu, saya kan seneng banget megang handphone. Saya tuh suka bermain media sosial, bisa dalam bentuk chatting seperti WhatsApp, atau mungkin main IG, TikTok, Twitter, dan media sosial lainnya. Dan saya itu bisa dikatakan sampai lupa waktu Bu. Saya jadi belajar saya itu jadi terdistrak gitu loh Bu. Misal kayak saya tuh belajar, ternyata kok ada notif atau apa gitu, pasti keganggu. Saya lihat dulu, saya mungkin balas kayak gitu. Kalau enggak 5 menit saya belajar itu rasanya udah nggak betah, pengen megang HP terus gitu. Nah dari itu Bu, prestasi saya itu menurun, nilai-nilai ulangan saya juga jadi jelek Bu. Saya jadi nggak fokus belajarnya Bu. Oh, baik. Sudah kita ketahui ya teman-teman permasalahan apa yang sedang Barisma rasakan. Mungkin sebelum saya atau Ibu menyampaikan pendapat Ibu atau menanggapi permasalahan Barisma, ada yang ingin menanggapi sebelumnya? Iya Bu, saya Bu ingin menanggapi dari Ya, permasalahan. monggo Mbak Vivi. Iya kan permasalahan saya dengan Barisma kan agak mirip ya Bu. Kalau saya kan kecanduan nonton film drakor seperti itu. Tapi kalau saya tuh biasanya kalau nonton drakor kayak maraton itu tuh kayak weekend, cuma weekend. Kalau hari-hari biasa tuh kadang ya cuma main-main HP biasa doang. Kalau Barisma kan sampai kayak yang ganggu belajar. Mungkin bisa dikurangi dalam menggunakan gadgetnya dalam sehari mungkin biasanya kayak pagi bangun tidur terus mau makan sambil makan mainan HP terus mau ngapain aja mainan HP mungkin barisnya bisa dikurangin kayak makan nggak megang HP nggak main gadget seperti itu Bu. Oh iya, baik, terima kasih Mbak Vivi atas sarannya. Bagaimana Mbak Risma? Berarti apakah saya itu, Sudah lebih baik kan? iya Ibu, lumayan saya cukup menangkap apa yang disampaikan sama Mbak Vivi. Berarti apakah saya itu meniru cara yang dilakukan oleh Mbak Vivi? Misal Mbak Vivi itu kan mencoba sebisa mungkin makan itu tidak sambil memegang handphone. Begitu juga saya dalam belajar sebisa mungkin membagikan waktu saya untuk tidak memegang handphone terlebih dahulu gitu ya Bu. Oke, baik. Jadi seperti ini, dalam permasalahan ini kita dapat menggunakan teknik modeling. Ada yang tahu teknik modeling itu apa? Nggak tahu Bu. Aku belum tahu. Oke. Jadi, teknik modeling adalah suatu proses belajar dengan mengamati tingkah laku seseorang yang memiliki suatu permasalahan yang tidak jauh dengan kita. Atau lebih tepatnya, kita dapat meniru atau mencontoh perilaku seseorang tersebut, yang mana seseorang itu lebih baik dari kita seperti itu. Nah, tadi kan Mbak Vivi sudah menyampaikan kepada Mbak Risma mengenai bagaimana cara Mbak Vivi mengatur waktu untuk drakor, nonton drakor, terus tidak setiap saat selalu memegang HP, kita kayak misal 2 jam sekali atau kita belajar terlebih dahulu baru nanti setelah belajar kita megang HP seperti itu Mbak Risma.
Berarti cara yang diberikan Mbak Vivi itu lebih kepada saya harus memprioritaskan belajar saya dulu, memanage waktu saya dulu, setidaknya 1 atau 2 jam dengan tidak memegang HP gitu ya Bu. Iya Mbak Risma, seperti itu. Mungkin Mbak Risma juga bisa mencontoh tadi yang sudah dilakukan oleh Mbak Vivi, seperti itu Mbak Risma. Iya Bu, saya akan Apakah mencoba. bisa dipahami teman-teman? Paham Bu, insya Allah. Mungkin jika ada yang ingin ditanyakan, kita bisa lanjut selain waktu ya teman-teman. Iya Bu. Iya Bu. Oke, bagaimana perasaan teman-teman, sudah lebih baik dari sebelumnya atau bagaimana? Alhamdulillah sih Bu, kalau dari saya sudah lebih baik Bu, seperti ada pandangan gitu loh Bu untuk kedepannya. Iya. Mungkin dari Mbak Vivi, bagaimana Mbak Vivi? Ya Bu, saya juga ya mungkin di menonton film drakor di setiap weekend juga menurut saya tuh masih kayak yang ini ya Bu, kayak kecanduan seperti itu. Mungkin saya juga bisa mengurangi gitu Bu. Oke, baik. Kan jadi kita bisa belajar bersama di forum ini ya, seperti itu teman-teman. Mungkin bisa kita akhiri ya untuk pertemuan pada kali ini. Iya Bu. Oke, terima kasih teman-teman. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas sarannya. Terima kasih Bu. Terima kasih kembali.